bilang bahwa dalam politik kita harus mampu membaca yang tidak tertulis dan memahami apa yang tidak disampaikan. Dan hari ini ada satu contoh menarik yang sangat-sangat sesuai dengan situasi tersebut, yaitu Wakil Ketua Umum Partai Gerindra mengatakan bahwa PDIP dan Jokowi itu bisa rekonsiliasi. Dia sangat yakin PDIP dan Jokowi bisa rujuk kembali. Ya, sebenarnya pernyataan ini pernyataan yang dulu pernah kita dengar juga gitu ya. Bulan lalu Habibur Rahman pernah menyampaikan hal yang serupa, tapi kali ini ada bobot, ada pesan yang sangat-sangat kuat sekali terkait sesuatu yang tidak tertulis dan tidak disampaikan, tapi rasanya itu bisa kita pahami. Karena pernyataan seperti ini ketika disampaikan oleh Partai Gerindra, pertanyaannya kemudian kepentingannya apa? Kalau kepentingannya untuk melakukan koalisi gitu ya antara PDIP dengan Gerindra misalkan, itu nggak butuh Jokowi sebenarnya gitu ya. Lalu pertanyaannya, untungnya bagi Gerindra dan Prabowo itu sebenarnya apa? Karena ketika ini ditanyakan oleh elit Partai Gerindra dan kemudian diberikan contoh yang sama sekali tidak sama gitu ya. Karena Habibur Rahman mengibaratkan Jokowi dengan Prabowo dulu kan juga sama katanya, seperti musuh bebuyutan, tapi pada akhirnya bisa bekerja sama. Padahal ini adalah contoh yang sangat-sangat berbeda. Jokowi dengan Prabowo itu hanya masalah kontestasi Pilpres, bertarung di Pilpres, dan kemudian dulu Jokowi pernah didukung di Pilkada DKI 2012. Hanya sebatas itu, tidak ada perusakan demokrasi, tidak ada perubahan atau intervensi di Mahkamah Konstitusi, tidak ada upaya-upaya nepotisme, tidak ada upaya politik dinasti gitu ya. Tidak seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi kepada Indonesia, bukan kepada PDI Perjuangan. Kalau hanya masalahnya soal pengkhianatan gitu ya, soal pribadi, tidak ada urusan pelanggaran etik di MK, tidak ada pelanggaran etik di KPU, tidak ada banjir bansos di tengah atau jelang kampanye atau jelang pemilu gitu ya, maka masalahnya mungkin tidak akan serumit ini. Jadi kalau kemudian kasus PDIP dengan Jokowi mau disamakan seperti halnya Prabowo dengan Jokowi, itu jelas tidak sama sekali, karena antara Jokowi dengan Prabowo tidak ada perusakan demokrasi, tidak ada pelanggaran konstitusi di sana. Tapi Jokowi dengan PDIP sudah sangat jauh sekali perbedaannya gitu, karena PDI Perjuangan, D-nya di PDI itu adalah demokrasi, dan demokrasi Indonesia hari ini memang sudah seburuk itu. Jadi kalau PDIP kemudian sulit sekali menerima Pak Jokowi, ya karena memang permasalahannya bukan lagi soal masalah pribadi, bukan soal pertandingan yang fair atau pertandingan antar dua pihak. Ini sudah jauh lebih dari itu. Jangankan soal perusakan demokrasi dan pelanggaran konstitusi gitu ya. Bahkan hanya untuk urusan masalah pribadi seperti yang terjadi antara SBY dengan Ibu Megawati, itu sampai sekarang tidak selesai. Ya mungkin dalam sebuah kesempatan, dalam sebuah forum atau acara ketika SBY tanpa sengaja bertemu dengan Ibu Mega terlihat tidak ada masalah. Tapi untuk kemudian melakukan pertemuan khusus, ini sampai sekarang, setidaknya yang saya tahu, belum pernah terjadi pertemuan antara Ibu Mega dengan SBY. Padahal masalahnya sama sekali bukan perusakan demokrasi atau merusak konstitusi. SBY tidak melakukan itu. SBY hanya berkhianat dan bohong kepada Ibu Megawati. Nah, apa yang dilakukan oleh SBY ini tidak sebanding dengan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Kalau kesalahan SBY hanya sepersonal itu saja dan kemudian tidak bisa untuk kemudian bertemu dengan Ibu Mega, apalagi Jokowi gitu. Dan yang saya tahu, yang saya dengar gitu ya, di Pilpres 2024 ini kan sebenarnya ada syarat bagi dari Demokrat kalau ingin berkoalisi dengan Ganjar Mahfud waktu itu, atau dengan Ganjar atau dengan PDIP, syaratnya kan mempertemukan antara SBY dengan Ibu Megawati. Dan bagi Ibu Mega itu tidak sesuai gitu. Koalisi itu harus berjalan antar ketua umum partai, bukan antara SBY dengan Ibu Mega. Makanya kemudian tidak terjadi. Jadi kesalahan Pak Jokowi itu sudah terlalu banyak dan terlalu fatal, yaitu perusakan konstitusi dan demokrasi. Sehingga kalau Habibur Rahman kemudian mengibaratkan Jokowi dengan Prabowo itu sama kasusnya seperti Jokowi dengan PDI Perjuangan, itu sama sekali berbeda. Nah, pertanyaannya, apa tujuan dari Habibur Rahman atau Wakil Ketua Umum Partai Gerindra untuk berbicara soal rekonsiliasi? Karena
pembicaraan ini atau pernyataan ini sebelumnya sudah pernah kita dengar, tapi ini kemudian dimunculkan lagi jelang pertemuan antara Prabowo dengan Ibu Mega. Katanya, menurut Habibur Rahman, Prabowo ini adalah orang yang bisa menjembatani antara PDIP dengan Jokowi, adalah orang yang bisa menengahi antara Jokowi dengan PDIP. Mungkin pernyataan Habibur Rahman itu terkesan biasa saja gitu ya, niat baik, ya niat tulus Prabowo dan sebagainya, tapi yang tidak dia sampaikan dan itu sangat terasa bagi saya atau banyak orang hari ini gitu ya, Habibur Rahman nampaknya ingin menempatkan, ingin memposisikan bahwa seorang Prabowo adalah hero-nya, adalah tokoh utamanya, dan Jokowi hari ini adalah orang yang tidak berdaya. Karena saat masih berkuasa, saat masih menjadi presiden Indonesia, bahkan untuk bertemu dengan Ibu Mega, Pak Jokowi masih memerlukan bantuan Prabowo. Jadi apa yang tidak disampaikan oleh Habibur Rahman ingin menunjukkan bahwa dari Gerindra gitu ya, dalam sudut pandang Gerindra, hari ini Jokowi tidak berdaya gitu dan butuh bantuan Prabowo. Jadi kalau ada orang berpikir bahwa Prabowo butuh Jokowi, Prabowo butuh masukan-masukan soal nama-nama kabinet dari Jokowi, itu adalah keyakinan-keyakinan yang salah sama sekali. Karena hari ini yang terjadi adalah justru Jokowi yang butuh bantuan Prabowo. Prabowo enggak gitu. Prabowo masih ketua umum partai, masih berpeluang untuk menjadi presiden Indonesia, dan itu sama sekali tidak butuh Jokowi gitu. Ya. Oke. Teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit penyampaian atau edukasi dari saudara kita Habibur Rahman mengenai situasi atau dinamika politik yang terjadi saat ini. Perpolitikan dalam Pilpres di 2024 ini memang sangat tidak baik-baik saja. Adanya haus kekuasaan atau kecurangan-kecurangan yang terjadi yang ingin memenangkan salah satu paslon. Kita sebagai rakyat Indonesia yang cinta NKRI, tentunya kita harus menyuarakan yang benar-benar dan menyuarakan keadilan dan menuntut di mana keadilan yang terjadi saat ini. Teman-teman, apa yang disampaikan oleh saudara Habibur Rahman ini menurut saya hal-hal yang terjadi yang dilakukan oleh Pak Jokowi atau cawe-cawe Pak Jokowi yang memenangkan Prabowo Gibran dalam kontestasi Pilpres ini sudah berakhir ketika semisalnya Pak Prabowo sudah dilantik menjadi presiden yang akan menggantikan Pak Jokowi dan melanjutkan tongkat estafet Pak Joko Widodo. Namun, apakah nanti Pak Jokowi akan menjadi bagian dari Pak Prabowo dalam kepemimpinan Pak Prabowo? Tidak mungkin. Karena ketika Pak Prabowo menjadi pemimpin, ini akan menjadi berat bagi Pak Jokowi. Seperti apa yang dikatakan oleh Habibur Rahman tersebut melalui Ketua Gerindra, bahwasannya Pak Jokowi membutuhkan bantuan dan tidak berdaya lagi terhadap Partai Gerindra. Nah, inilah dunia politik, teman-teman. Ketika kita menjadi salah satu terjun ke dalam dunia politik, ada kalanya lawan menjadi teman, ada kalanya teman menjadi lawan. Itulah yang terjadi saat ini. Ketika kita merindukan Pak Jokowi ketika nanti masa jabatannya sudah selesai di bulan Oktober, nah dilantiklah Pak Prabowo yang akan menggantikan posisi Pak Joko Widodo. Ini akan menjadi salah satu aturan-aturan yang telah dibuat oleh Pak Jokowi akan berubah. Tidak mungkin seorang Pak Prabowo dalam kepemimpinannya Pak Jokowi ikut campur. Tidak mungkin. Pak Jokowi tidak berhak lagi ketika masa jabatannya sudah usai.
Terkecuali Gibran kan sebagai wakil, sebagai pendamping ketika Pak Prabowo ada kesibukan atau tidak bisa menghadiri acara-acara, tentunya Gibran yang akan maju. Nah, ini adalah pertarungan antara Pak Prabowo dan Joko Widodo. Kenapa saya katakan? Ada salah satu isu-isu ketika Pak Jokowi meminta terhadap Ibu Megawati agar Pak Jokowi bisa mencalonkan diri sebagai calon Pilpres di 2024. Namun, Megawati menolak karena Megawati taat konstitusi. Nah, itu bisa teman-teman mencari di bagian atau di berbagai media sosial pernyataan Rudy X. Itu salah satu kader partai PDIP yang mengatakan bahwasannya Pak Jokowi meminta terhadap Ibu Megawati agar bisa mencalonkan diri, tetapi Megawati taat konstitusi. Namun Pak Jokowi marah sehingga Gibran mencalonkan diri walaupun Gibran tidak memenuhi prosedur yang tidak cukup umur dalam pencalonan, tetapi Gibran diberikan karpet merah dan diberikan jalan tol sehingga Gibran bisa mencalonkan diri sebagai calon wakil Prabowo Subianto. Tetapi itu nyata teman-teman, ketika Anwar Usman diberhentikan sebagai ketua MK. Anwar Usman adalah paman Gibran atau adik Pak Jokowi, adik iparnya. Sehingga disitulah bermain yang meloloskan Gibran dan memberikan karpet merah terhadap mereka. Nah, kita sebagai rakyat Indonesia tidak percaya lagi terhadap MK. Seharusnya MK adalah sebagai wasit dalam Pilpres 2024. Banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi yang dilakukan oleh Pak Jokowi yang meloloskan dan meluruskan Gibran agar bisa mencalonkan diri. Nah, ini adalah pertarungan antara Pak Prabowo dan prinsip mereka akan berbeda-beda. Ini tidak sepenuhnya Pak Jokowi membantu Pak Prabowo, tetapi dia adalah pemain dan memiliki catur tertentu. Tetapi ketika nanti Pak Prabowo sudah dilantik, apakah Pak Jokowi bisa berdaya? Agak sulit teman-teman. Sekarang isu-isu berita yang beredar di media sosial bahwasanya Pak Jokowi sedang mendekati Partai Golkar, Partai Gerindra. Tetapi apa yang dikatakan oleh Ali Puraman tersebut bahwasanya Pak Jokowi tidak berdaya lagi. Itu melalui ketua Partai Gerindra tersebut atau wakil dari Partai Gerindra tersebut. Seperti apa yang dikatakan oleh saudara kita Denny Siregar. Teman-teman, kita sebagai rakyat Indonesia, siapapun sebenarnya pemimpinnya, siapapun yang akan melanjutkan tongkat estafet Pak Jokowi Widodo, asalkan memikirkan rakyat dan memberikan peluang pekerja bagi anak-anak muda yang generasi-generasi bangsa agar Indonesia ini semakin dikenal dan memiliki anak-anak muda memiliki prestasi yang sangat tinggi dan memikirkan ide inovasi teknologi dan membantu anak-anak muda yang terlantar di jalan. Banyak anak muda yang tidak sekolah karena terhalangnya biaya. Teman-teman, situasi dalam saat ini saya agak gimana gitu melihat perbedaan antara kekuasaan, mana antara gila kekuasaan, gila kepemimpinan. Tetapi dunia politik kita mengetahui yang terjadi saat ini memang tidak lagi baik-baik saja. Saya melihat ke depannya ketika nanti Pak Prabowo menjadi pemimpin, ini agak berbeda kepemimpinan dari Pak Jokowi. Kita mengakui kepemimpinan Pak Jokowi selama 10 tahun memimpin negara Republik Indonesia ini sangatlah terbukti. Dan kita sudah menikmati. Dia turun ke jalan, dia melihat situasi di berbagai daerah. Nah, pertanyaannya, ketika nanti presiden selanjutnya apakah bisa? Nah, ini agak sulit, tetapi kita lihatlah
Karena prinsip orang pasti berbeda-beda, dan pemikiran-pemikiran dan kepemimpinan-kepemimpinan akan berbeda. Tetapi ketika kita memilih salah satu calon, itu adalah hak kita yang benar-benar memikirkan rakyat dan menuju tahun 2045. Nah, teman-teman, dimanapun Anda berada, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar, agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, MD 2045 melaporkan.